yaitu Yahweh Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Ya, terasa saya udah berapa bulan ya menyampaikan ini terus nama-nama Tuhan. Hari ini kita belajar Yahweh Rafa. Kita baca Keluaran 15 ayat yang ke-26. Ya, sama-sama kita baca. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, mendengarkan perintah-perintahnya dan menaati segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpa penyakit apapun yang telah aku timbulkan kepada orang Mesir kepadamu, karena akulah Tuhan yang menyembuhkan. Saudaraku, penyakit itu asalnya bisa karena dosa manusia. Penyakit itu bisa karena kuasa kegelapan. Penyakit itu juga bisa karena hukuman Tuhan. Tetapi apapun penyebab penyakit itu, Tuhan katakan, aku Tuhan yang menyembuhkanmu. Tiap kali kita baca di Alkitab huruf besar semua Tuhan, itu bahasa aslinya Yahweh. Akulah Yahweh yang menyembuhkanmu. Kata menyembuhkan itu rape, artinya menyembuhkan, artinya memulihkan, artinya memperbaiki yang rusak. Kalau kita baca Keluaran 15, saudara-saudara, kita akan temukan di situ kisah bagaimana orang Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir masuk tanah perjanjian. Tuhan bikin mujizat. Ketika mereka dikejar-kejar oleh orang Mesir, baru dibunuh di depan laut Teberau. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan belah itu laut. Orang Israel jalan di tengah lautan. Ketika orang Israel Mesir mengejar, Tuhan bikin laut itu tutup kembali. Orang Mesir mati semua terbenam di dalam laut Teberau. Tuhan menyelamatkan. Mereka bersuka cita. Dia menari-nari dengan tamborin. Tuhan baik, Tuhan baik. Mereka kemudian berjalan masuk ke dalam tanah perjanjian. 3 hari 3 malam mereka jalan sampai tiba di padang gurun Syur. Mereka kehausan, nggak ketemu air. Sekali ketemu air, airnya pahit, nggak bisa dimakan. Waduh, mereka susah. Mereka berseru-seru, makanya mereka sebut air mata pahit itu marah. Akhirnya mereka dalam kesusahan, desak Musa berdoa berseru-seru. Tuhan bilang, Musa, dia itu tanaman kayu, lemparkan ke air itu. Air yang pahit itu berubah, saudara. Jadi manis. Tuhan bisa ubah yang pahit jadi manis. Barulah Tuhan ngomong, akulah Tuhan yang menyembuhkanmu. Menyembuhkan ini punya pengertian bukan hanya fisik, jasmani, tapi menyembuhkan juga bicara soal menyembuhkan jiwa yang sakit. Tuhan menyembuhkan batin kita. Makanya kalau kita baca dalam Alkitab Perjanjian Lama, kesembuhan itu bukan hanya soal fisik. Kita baca ayat-ayatnya ya. Misalnya Mazmur 147 ayat 3. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang broken heart, yang patah hati, dan membalut luka-luka mereka. Siapa yang sini broken heart? Hatinya broken, putusin pacar, tinggalin orang yang kau sayangi. Broken heart, patah hati. Tuhan bisa sembuhkan, membalut luka-luka mereka. Mazmur Daud mengatakan, Mazmur 23 ayat 3, He restored my soul. Dia yang memulihkan jiwaku. Dalam bahasa Indonesia, ia menyegarkan jiwaku. Tapi kalau bahasa Inggris, He restores my soul. Bahasa asli juga begitu. Tuhan memperbaiki jiwaku. Mazmur 103 ayat 3 dan 5. Pujilah Tuhan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, sehingga masa mudamu seperti burung raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Siapa di antara engkau siang hari ini merasa lebih lesu dengan hidup ini? Capek rasanya hidup ini. Firman Tuhan mengatakan, aku Tuhan yang menyembuhkan. Just wait on me.
nanti-nantikan aku. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Enggak boleh capek dengan segala masalah hidup, persoalan hidup, masalah keuangan, masalah sakit penyakit, rumah tangga, dalam perjalanan hidup kita. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang kekuatan sayapnya. Mereka berjalan, tidak menjadi lelah. Mereka berlari, tidak menjadi lesu, sebab Tuhan menyembuhkan. Haleluya. Yeremia 3:3-6. Sesungguhnya aku Tuhan akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saudara mau hidupmu damai sejahtera? Aman, sentosa, berlimpah-limpah. Tuhanlah Tuhan yang menyembuhkan, saudara. Di perjanjian baru juga akhirnya Yahweh Rafa itu dalam rupa manusia, Yesus Kristus, menyembuhkan kita. Yesus berjalan keliling dari desa ke desa, kota ke kota. Dia berbuat baik, menyembuhkan banyak orang. Matius 8:17 mengatakan, Yesus Kristus, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Tuhan Yesus pernah ngomong di Markus 2:17, aku datang kayak tabib ya. Tuhan pernah ngomong gini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kalau saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa kau membutuhkan Tuhan, membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, Tuhan datang sebagai tabib menyembuhkan. Tapi kalau kau merasa orang benar, ya baik-baik saja, ya kau perlu kesembuhan ya. Engkau perlu kesembuhan, perlu kesehatan dari Tuhan. Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Dia bisa sembuhkan tubuhmu, dia bisa sembuhkan juga jiwamu. Yesus menghabiskan waktunya keliling selama dia di bumi ini. Dia sembuhin orang lumpuh, yang lumpuh dibuat berjalan, yang penyakit kusta dihindari orang, Tuhan sembuhkan, pulihkan, kulitnya dibersih kembali. Orang yang buta nggak bisa lihat, Tuhan bikin melek lagi. Ibu mertua Petrus demam, mungkin infeksi apa, radang apa, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang kerasukan setan, Tuhan sembuhkan. Bahkan ada satu orang yang dimasuki oleh legion, ribuan setan. Satu setan aja bikin rusak, apalagi ribuan setan, saudara. Ada di legion. Yesus datang usir tuh setan-setan dari dalam diri seorang ini. Akhirnya setannya pengen masuk ke mana? Ke babi. Makanya saudara-saudara suka makan babi, hati-hati. Jangan sampai ada setan. Makanya lo doa ucap syukur dulu sama Tuhan. Jangan langsung makan. Ada setannya repot loh. Jadi kalau berdoa bersyukur dulu dalam nama Tuhan Yesus. Memang setan tuh sukanya diam di dalam kayak ini ya, yang hidup-hidup ya. Karena kan setan-setan ada yang di kuburan katanya, di pohon, enggak dia tapi bilang di dalam diri orang. Minimal babi lah. Tapi Tuhan sembuhkan orang itu. Wah, waras lagi. Ketika waras, orang itu bilang, guru, aku ikut kau ya. Kata Tuhan, jangan. Kamu kasih tahu semua orang-orang. Kenapa? Tuhan sudah baik sama kamu. Tuhan sembuhkan semua. Tuhan bisa pulihkan. Enggak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Yang gelo aja bisa jadi waras. Saudara pernah ketemu orang gelo? Orang gila? Nah, jangan sampai saudara jadi orang gila ya. Karena orang bisa jadi gelo gara-gara mikirin masalah. Ketika dia mikir masalah lebih besar dari aku, sehingga dia tidak bisa melihat keajaiban kebesaran Tuhan, lama-lama dia akan putus harapan. Lama-lama gelo. Supaya gak gelo gimana? Kita percaya Allah kita Allah yang menyembuhkan. Bahwa Tuhan lebih besar dari segala permasalahan hidup kita. Tuhan bisa sembuhkan kita.
Tuhan bisa memberkati kita supaya kita kecukupan. Tuhan bisa memperbaiki rumah tangga kita hancur-hancuran. Tidak ada mustahil bagi Allah. Hanya rendahkan diri kita dalam Tuhan. Datang sama Tuhan, katakan, Tuhan, sembuhkanlah aku, maka aku akan sembuh. Bahkan yang mati aja Tuhan Yesus bisa bangkitkan. Lazarus udah 4 hari sudah. Kalau orang udah mati 4 hari, apa yang terjadi? Udah busuk, udah bau. Saudara pernah cium mayat bau? Datang ke rumah duka, mayat itu udah 2 hari, apalagi nggak dipermalin, bau busuk ini udah 4 hari. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia? Mungkin bagi Yesus. Yesus bilang, Lazarus, come out. Lazarus keluar. Lazarus keluar. Pakai kain kapan? Bayangin saudara. Keluar. Kata Tuhan, buka ikatnya. Dibuka terus Lazarus juga. Udah 4 hari saudara. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan Yesus. Tuhan sembuh itu Lazarus. Tuhan pulihkan. Banyak lagi orang-orang mati di Alkitab dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dan lagi Tuhan Yesus mengampuni dosa. Bukan karena masalah yang besar juga dalam hidup kita, batin kita lah rasa bersalah. Saudara, kalau kau bergumul dan rasa bersalah, takut tertolak, merasa hidup tidak berharga, engkau berharga di mata Tuhan. Jika kamu mengaku dosa, Allah itu setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa, menyucikan engkau dari segala kejahatan. Jika kau bersih, kalau Tuhan bilang, aku mengampuni sejauh timur dari barat, aku membuang dosanya. Udah buang ke tubir laut, dasar laut, Tuhan udah melupakan segala kesalahanmu. Wah, luar biasa ya. Saya udah kamsia banget ya sama Tuhan Yesus. Saya orang berdosa, dosa saya banyak, tapi Tuhan mengampuni saya, sehingga saya pun gak punya rasa bersalah, karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa bebaskan manusia dari rasa bersalah. Kita tidak lagi terdakwa, terintimidasi, tertekan hidup karena merasa bersalah terus menerus. Tapi Tuhan menyembuhkan jiwa kita. Haleluya. Dalam 1 Petrus pasal kedua 24 dikatakan, Ia sendiri, Yesus sendiri, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, oleh luka-luka darahnya yang keluar itu, kamu telah sembuh. Haleluya. Kenapa orang Kristen bisa disembuhkan fisiknya, jiwanya? Saat Yesus mati kayu salib, memikul dosa kita, menanggung segala penyakit kita. Kalau kita datang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan sembuhkan. Makanya saudara, kita doa ya. Nanti sebentar kita doa. Ikutin doanya Yeremia 17 ayat 14. Katanya begitu. Ya, sama-sama kita doa. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujian, Engkaulah yang kupuji. Bagi Tuhan tidak mustahil. Sembuhkan aku Tuhan. Dokter lebih boleh apa? Dokter mungkin udah vonis kamu udah stadium 5 mungkin. Gak ada mustahil bagi Allah. Heal me, O Lord. Sembuhkan aku Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkan aku Tuhan, maka aku akan selamat. Kepercayaan ini saudara dimiliki oleh gereja mula-mula. Makanya Rasul Yakobus beri nasihat, Yakobus 5, 14 ayat 16. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Zaman dulu pemimpin gereja disebut penatua jemaat, bukan pendeta. Zaman sekarang kan pendeta. Dulu tuh presbiter, penatua jemaat. Maka di Jalan Merak kita ada para penatua. Saya salah seorang penatua jemaat. Supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Oh, puji Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling ngaku
dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Ya, kita masuk doa pujian. Kita angkat tangan kita berdoa. Aku memujimu Yahweh Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Engkaulah yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka kami. Engkau memulihkan jiwa kami. Engkau mengampuni segala kesalahanku dan menyembuhkan segala penyakitku. Tuhan Yesus, Engkaulah yang memikul kelemahan kami dan menanggung penyakit kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh dan sehat. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Amin. Bila ada yang sakit, hendaklah ia memanggil para penatua jemaat. Nah, saya udah di sini, saudara. Doakan, mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Hari ini saya sudah bawa minyak urapan. Kalau engkau sakit nggak sembuh-sembuh, hari ini tanam Tuhan. Kalau ada yang sakit mau didoakan, maju ke depan. Dan saya oleskan kamu minyak dalam nama Tuhan. Yang kalau tahu sehat nggak usah maju ke depan. Yang sakit, kau beriman bahwa Tuhan Yahweh Rafa berkuasa menyembuhkan. Maju ke depan, nanti kita akan oleskan minyak dalam nama Tuhan. Ya, saya undang Ibu Bella nyanyikan pujian tadi.